Aku sering berdoa, ya Allah, coba balaslah. Apalagi gurunya tak ada yang jawab juga pun, ya Allah. Aku sendirian aku ini. Kalau dari pengetahuan saya dalam dunia medis itu menunjukkan gejala curiga namanya pertusis, batuk rejan. Dan ketika saya dengerin batuk adiknya itu khas, dia ada narik nafas panjang dulu, baru batuknya itu rentetan terus sampai ada suara melengking. Adiknya juga ada muntah kata ibunya kalau batuk. Jadi saya buatlah waktu itu suspek pertusis atau curiga pertusis. Sebelumnya viral di media sosial terkait dengan kondisi kesehatan adik kita Fatia, siswi SDN 150 Palembang yang matanya merah lebam. Dan tentunya dalam kondisi ini orang tua mana yang tidak khawatir. Untuk itu kita akan mencari informasi dari pihak kepolisian terkait dengan hasil visum yang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, dan semoga catatan dari visum ini bisa memberikan informasi kepada kita dengan jelas, karena hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Puskesmas dan juga Rumah Sakit Bari yang langsung menangani kondisi Fatia ini. Ikuti kami di Saksi Kata. Ya, izin Pak, terkait dengan kasus Fatia yang matanya merah lebam itu seperti apa Pak? Kronologisnya dari awal dia melapor sampai diproses oleh kepolisian. Baik, rekan-rekan, dapat kami sampaikan bahwasanya benar pada tanggal 2 November tahun 2025, tepatnya di hari Minggu, terdapat laporan polisi atau laporan pengaduan dugaan penganiayaan atau kejahatan terhadap anak, yang notabene sebagai pelapor adalah saudari Sukrisnawati, yang notabene adalah orang tua kandung atau ibu kandung dari korban, yaitu anaknya saudari Fatiyah Rahma. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya laporan tersebut berawal pada saat pelapor memberikan pengaduannya di sentra kepolisian terpadu Polres Palembang, di mana fakta yang ada kondisi kedua mata memerah dan lebam di sepanjang lingkaran mata yang ada. Tentunya ini menjadikan suatu peristiwa yang perlu kami dalami seiring adanya informasi dan pengaduan tersebut, yang pada akhirnya sesegera mungkin kami mengeluarkan sebuah laporan polisi, dan seketika kami melakukan semacam pemeriksaan awal. Selanjutnya kami melakukan pemotretan melalui seksi identifikasi yang kami miliki. Kemudian kami segera membuatkan surat pengantar untuk piket reskrim kami membawa korban untuk segera divisum. Tentunya divisum di rumah sakit yang terdekat, yaitu Rumah Sakit RSUD Bari. Inilah awal daripada cerita laporan polisi tersebut pertama kali terjadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 kami mengeluarkan surat perintah penyelidikan terkait tentang kebenaran adanya pengaduan tersebut, yaitu penganiayaan terhadap anak. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, seiring dengan adanya informasi tersebut, kami menggali dari pihak pelapor, yaitu saudari Sukrisnawati, yang notabene adalah ibu kandung korban. Yang bersangkutan membenarkan pada tanggal 27 Oktober tahun 2025 ketika putrinya pulang sekolah mendapatkan secara langsung kondisi mata kedua anaknya yang lebam dan memerah. Seiring daripada peristiwa yang terjadi, begitu melihat, kemudian keesokan harinya, pada saat itu sempat ada komunikasi antara anak dengan ibu. Kalau tidak salah, anak itu mengatakan ada tindakan pemukulan oleh rekannya awalnya.
Kemudian seiring dengan itu besok pagi ya tanggal 28 orang tua korban mendatangi wali kelas daripada anak tersebut karena saudari Fatiah itu kelas 1C SD 150 Kota Palembang, guna menyampaikan bahwasanya anaknya tidak dapat masuk karena sedang sakit dan akan dilakukan pengobatan di puskesmas. Pada saat itu wali kelasnya itu saudara Risnawati kalau tidak salah ya, membenarkan melihat awalnya tidak selebar itu, ada bintik merah, tidak selebar pada saat perkembangan yang terjadi. Dan pada saat itu juga beliau menjelaskan ada informasi terkait adanya informasi yang berbeda lagi, di mana ada penyebabnya adalah akibat dilakukan pemukulan oleh gurunya. Kebetulan pada tanggal 27 selaku wali kelasnya saudari siapa? Bukan, wali kelasnya itu tidak bisa masuk ke sekolahnya karena berhalangan. Kemudian yang bersangkutan baru bisa masuk pada tanggal 28 dan pada tanggal 27 di pelajaran terakhir wali kelasnya ini diganti oleh guru penggantinya, yaitu saudari Bu Guru Nelly. Dan itulah begitu pada tanggal 28 kita mendapat informasi bahwasanya perbuatan saudari mata lebam di mata tersebut akibat daripada tindakan oknum guru yang bernama Nelly yang pada saat itu mengajar pada mata pelajaran terakhir sebagai pengganti daripada wali kelas yang seharusnya masuk pada jam-jam itu. Berawal daripada informasi telah berkembang cerita yang tidak sedap, sehingga pada tanggal 2 pihak orang tua melaporkan ke SPK Kota Palembang, Restabes Kota Palembang. Rekan-rekan sekalian, proses tanggal 28 hingga tanggal 2 ada beberapa upaya pengobatan dari pihak-pihak karena kondisi saudari Fatiah ini dalam kondisi sedang batuk yang sangat luar biasa, batuk rejan, yang notabene batuk tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kondisi yang ada di mata, yang pada akhirnya seiring dengan laporan polisi yang ada mengelindinglah menjadi sebuah pengaduan dan kami mendalami. Kami sudah melakukan pemeriksaan 11 saksi. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan medis, khususnya visum, sebagaimana tanggal 2 kami mengeluarkan surat pengantar kepada korban saudara Fatiah untuk dilakukan tindakan visum et repertum di Rumah Sakit RSUD Balri, yang ternyata dari hasil pemeriksaan yang ada dan pemeriksaan visum yang ada, kami mendapatkan suatu perbedaan informasi atas cerita yang sebelum laporan polisi ini terjadi. Inilah yang berkembang, yang pada akhirnya kemarin pada hari Sabtu kami sudah bisa mendapatkan satu kepastian, yaitu hasil visum et repertum dari saudari Fatiah Rahma, yang menjelaskan dalam visum tersebut intinya dari dokter yang memberikan penjelasan atas hasil visum tersebut, yaitu dokter Okta kalau nggak salah, dari Rumah Sakit Bari. Intinya adalah tidak ada sebuah tanda-tanda kekerasan pada sekeliling mata milik saudari Fatiah. Demikian juga tidak ada benturan benda tumpul dan goresan yang diketemukan di antara organ mata daripada saudari Fatiah. Ini juga menguatkan atas keterangan saksi-saksi, di mana keterangan saksi yang ada hampir semuanya menjelaskan tidak ada peristiwa yang mengarah kepada sebuah peristiwa penganiayaan,
kekerasan terhadap anak. Demikian juga saksi-saksi menjelaskan di lingkungan sekolah, khususnya di kelas, tidak terdapat satu kegaduhan yang mungkin dapat dikatakan identik adanya sebuah permasalahan di bidang proses belajar mengajar anak-anak tersebut. Sehingga dapat kami simpulkan atas kegiatan penyelidikan yang ada, keselarasan, pengumpulan barang informasi dari pihak-pihak, termasuk juga hasil visum, kami menyimpulkan tidak ada bentuk-bentuk peristiwa pidana yang terjadi selama proses belajar mengajar tersebut, alias tidak adanya tindakan kekerasan terhadap anak saudari Fathiyah. Dan kami mendapatkan perkembangan medis dari dokter yang menangani pengobatan daripada saudari Fathiyah, bahwasanya saudari Fathiyah mengalami peradangan atau infeksi pada mata. Ada satu saksi yang mengatakan awalnya melihat mata Fathiyah itu ada bintik merah. Bintik merah inilah berkembang menjadi situasi yang tidak menguntungkan kepada saudari Fathiyah, karena pada saat yang sama saudari Fathiyah mengalami gejala batuk rejan, batuk yang luar biasa, sehingga memudahkan bintik merah itu mengalami pemecahan, infeksi, sehingga menyebar ke bagian mata yang dimiliki oleh saudari Fathiyah. Dan itulah klop atau sesuai dengan hasil visum yang kami miliki, yang notabene indikasi-indikasi adanya kekerasan terhadap anak berupa tindakan apakah benda tumpul, benda tajam, gesekan di sekeliling mata atau wajah tidak ada. Menjadikan satu kekuatan kami dari Reserse Restabes Palembang guna menyimpulkan bahwasanya tidak ada tindak pidana yang terjadi selama proses belajar mengajar tersebut. Yang pada akhirnya inilah yang dapat kami simpulkan dari rangkaian pengaduan atas laporan polisi yang ada. Ya, izin Pak terkait dengan pelaporan artinya dicabut atau proses dihentikan? Tidak, jadi kita hentikan. Jadi pada prinsipnya rekan-rekan sekalian, kepolisian berhak menerima pengaduan setiap peristiwa yang dialami masyarakat. Prinsip di kami di Polres Palembang, selain orang gila, itu wajib kita terima dalam bentuk laporan polisi. Itu mengindikasikan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak mempersulit, sehingga ketika laporan polisi itu sudah dibuatkan, kita lakukan pendalaman. Kita melakukan pendalaman apakah laporan polisi disertai dengan pemeriksaan awal tersebut ada sebuah peristiwa pidana yang menjadikan tugasnya kepolisian. Kalau tidak ada, kita hentikan. Sehingga itulah bentuk-bentuk layanan yang kami sajikan, yang pada akhirnya secara proses hukum pun sudah ditata, diatur dalam SOP penyelidikan dan penyidikan yang ada, yang pada akhirnya kita akan melakukan tindakan penghentian penyelidikan karena tidak ada peristiwa pidana yang terjadi. Ya. Pak, terkait dengan sudah menyebutkan nama Ibu Nelly ini, apakah nanti dari kepolisian ada pihak mediasi Pak? Karena Ibu Nelly-nya itu merasa sudah disebut-sebut. Sebenarnya nama Ibu Mel itu tidak ada di laporan polisi tersebut. Ya, itu hanya cerita secara formal yang berkembang. Kalau di LP-nya tidak ada menyebutkan siapa yang melakukan itu. Ya, penganiayaan, namun belum tahu karena ada cerita yang berbeda, yang awalnya ada teman-temannya, kemudian gurunya, sehingga kita tidak menyebutkan itu. Makanya pendalaman kami juga tidak sekedar sama Ibu Nelly. Jadi nama Ibu Nelly disebut itu karena akibat cerita informal tadi itu, yang pada akhirnya menyebabkan nama beliau tersebut dimasukkan dalam bagian sebuah peristiwa yang sebenarnya belum tentu benar itu. Jadi kami ya tidak, sejujurnya kami tidak akan melakukan mediasi karena setiap hak warga negara untuk membuat pengaduan itu sudah wajar selama tidak dipublikasikan dan menyebut pihak-pihak, itu hak setiap warga negara.
Namun apabila nanti dibutuhkan di luar mekanisme ini, kami siap membantu guna memberikan yang terbaik atas berkembangnya informasi yang ada. Ya, harapannya Pak kepada masyarakat untuk harus mencari tahu dulu informasi. Jadi rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, memang bagian kemajuan teknologi adalah yang mengiring adalah kemajuan adanya dunia media sosial yang ada, baik melalui aplikasi TikTok, IG, Facebook, dan sejenisnya, yang kadang-kadang tanpa kita sadari, tindakan, perbuatan kita itu merugikan orang lain. Sering saya katakan, saya sudah tegaskan kepada satuan reserse, tolong terutama yang sudah mendiskreditkan institusi yang tidak benar, selalu akan kami cari tahu siapa dan alasan apa menyampaikan itu. Ada ruangnya ketika menyampaikan rasa tidak puas. Jangan menyebarkan suatu hasutan-hasutan yang tidak baik, fitnah yang tidak baik, yang tanpa disadari oleh masyarakat, karena kita paham secara sosiologis tidak semua masyarakat memahami hukum. Kita menyadari itu. Tugas kami mengedukasi hukum pada masyarakat. Saya berharap dengan upaya-upaya persuasif yang kita lakukan, kesadaran hukum masyarakat dalam pengguna sosial akan semakin lebih cerdas. Jangan kita menjadi korban kemajuan teknologi. Boleh kita mengekspresikan, namun jangan merugikan orang lain. Itulah bagian daripada hakikatnya sebuah perkembangan media sosial. Kita bisa memanfaatkan, kita bisa mendudukkan dengan baik, sehingga kemajuan tersebut bisa mengedukasi daripada kita warga masyarakat yang saat ini sedang demam-demamnya merugikan orang lain. Itulah bagian daripada hakikatnya sebuah perkembangan media sosial. Kita bisa memanfaatkan, kita bisa mendudukkan dengan baik, sehingga kemajuan tersebut bisa mengedukasi daripada kita warga masyarakat yang saat ini sedang demam-demamnya penggunaan gadget dengan aplikasi yang beraneka ragam, apakah itu TikTok, IG, Facebook, dan sebagainya. Jadi cerdaslah menggunakan media sosial yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, Tribuners, kami sudah mewawancarai Kapolrestabes Palembang, Bapak Haryo, yang mana dalam kasus adik kita Fathia ini kepolisian sudah mengeluarkan hasil catatan visumnya, yang mana hasilnya adalah kasus Fathia ini adalah pertusis, yang mana dari kepolisian menilai bahwa dalam kondisi Fathia ini tidak terjadi tindak kekerasan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan tentunya dalam kasus ini semoga dapat mengedukasi kita semua, dan tentunya masyarakat harus lebih menggali lagi lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang benar. Saksikan kami terus di Saksi Kata hanya di Tribun Sumsel.